ketemu durung anakmu? Durung. Ayo digolek dilebokke nang nggon informasi. Wis tak lebokno. Anak hilang. Wis ora ketemu. Ngisor kasur ono ora, lorong-lorong misalnya bawah tempat tidur. Sor lodong yo ora eneng. Kok sor lo? Wong kok nang sor kasur. Lah nek kasur manusia padake. Jaman saiki ki rasa bingung. Anake sampean nggo HP to, dibel. Nah, dihubungi. Dihubungi. Posisimu di mana, Nak? Bagus tuh, bagus tuh. Lah ning HP-ne mati. Gimana sih? Ini engko mungkin lagi dicas wis dibadani. Mengko nek wis urip, kowe sing ngubungi, kowe kenal nomor anakmu ora, apa ora? Kok nomor anakku ki ora apal. Wah, ki nomorku dhewe ora apal kok anakku. Wah, ya kuwi karo nomor anake Aku ora. kurang pengalaman. Ning sampean iki mesti ana apa-apa. Karo anak sampean kuwi. Masalah keluarga, Mas. Ya ora wong anak dhewe kok ana apa-apa kuwi kepiye. Mesti anakmu nesu atau apa ngono. Tok seneni apa piye? Senene ora? Heeh. Ah, ya kuwi. Sebabe anak sampean kuwi ora bakal minggat nek ora ana apa-apa ning omah. Aku nyengeni anak kuwi mergo ya ana masalahe ora waton. Ini linggo anakmu masalahnya piye, Pak? Ngene anakku. Linggo. Linggo. Kowe kene gak tak linggui. Oh, linggo kene. Masalahnya apa karo anakmu? Masalahe. Nek ngonek-ngonekke sik alus anakku. Rasa nganggo sedekah biasa Susah wae. kok. Hah? Susah kok. Susah apa adem? Adem. Susah ngene ya. Ngene iki Mana sih? Songgo wae. Susah ngene iki lho. Susah. Nek ngene iki adem. Wah, adem apa susah? Kok adem apa susah? Ngene. Susah campur adem. Tak onek-onekke apa? Mergane aku rak krungu kanca-kancane kandha. Ki nek anakku kuwi saiki wis yang-yangan pacaran. Lah tak SMP. SMP lho. Anakmu ke SMA apa SMP? Biyen tau SMP. Kula ndelok. Mulane naskah iki diwaca wah. Orang maca ndelok kostume kanca-kancane kuwi lho. Kancane anakmu ki kostume apa? Kosek. Abu-abu. Sadurunge SMA ira SMP. Ah, kowe kan ora ngerti. Lah saiki SMA. Ayo. Lah le yang-yangan ki SMP apa SMA? SMA yang-yangan. Ya dikandani sing apik, mesti Kok to. ngandani kok sing apik dadak dicet. Ya ora kata-katane wong tuane sing lembut. Ya apik. Dengan lembut. Aku ki lembut. Aja keluar binatang-binatang, nek iso tumbuh-tumbuhan. Kok iso ya? Ah, nesu binatang kebun binatang metu kabeh diganti tumbuhan. Bocah kaya bayem ngono ya. Oh, Bonces. kobes. Kobes ngono kuwi. Sayuran dadi Kobes kontol baris. ora. Nek jenenge Tomat. ngandani anak kuwi dengan kasih sayang, Nah. dengan kelembutan. Herbal, lemuni-muni herbal. Herbal. Heeh. Kobes ngono. Kobes. Bayung. Oh, sledri. Ngono kuwi. Ayo. Bocah kaya sledri. Oh, tomat iki. Dadi anakmu ora tersinggung. Oh, tak ngono. Sok tak ngonoke wae nek padu rame cekcok nganggo tumbuh-tumbuhan herbal. Wah, terus aku mas saya pinter kan. Saya pinter. Nek diwale ya aja nesu. Nek kowe umpama ngonek anakmu piye? Bocah kaya apa? Oh, kok tomat. Oh, tomat tuwa ngono aja nesu. Tomat bosok ngono piye? Malah mliting. Malah aping-aping Oh, ya ora ngono ki. Nek tur wis lumrah wong jenenge SMA duwe yang ki ya wis lumrah kok dadak diseneni timbang anakmu ra payu. Hah? Apa? Ayo wong agak SMA kok. Aku pinter. Jangan sampai perkawinan dini. Pernikahan dini jangan sampai. Jangan Apa sampai. lho iki? Apa aku pinter kok. Monggo, Din. Saplok aku mlebu melu ibu-ibu PKK kuwi. PKK itu untuk ibu-ibu, kok kowe mlebu mrono? Aku gebacot mlebu arep metu isin. Oh, yo kowe ngrungokke. Tak rungokke ilmune tak resapi. Oh, dadi ilmumu ibu kowe mlebu ngonamu. Mula aku ya sok PKK. Oh, ya. Wes ben ngono kowe iki ben kene wae. Tak hati-hati lah kumuni Pak. Pak Fauzi. PKK itu boleh laki-laki. Ibu kok mendengar? Iya, tadi kok seriwing-seriwing. Lho PKK itu kan nganggo
anggotanya ibu-ibu masuk laki-laki. Bu? Laki-laki juga boleh. Kan Karena ibu kan tadi sering-sering empuk. PKK kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Laki-laki boleh. Ini juga sering datang ke PKK tapi pakai daster, Bu. Jadi pentingnya begitu. Bu, PKK juga Bapak harus tahu ya, Bu. Iya. Oh, tak pikir nek PKK itu cuma ibu-ibu itu anggotanya. Apalagi dong. apalagi pola asuh kan harusnya bapak sama ibu jangan dipasrah ke ibu saja. Mengasuh ya bapak sama ibu berimbang. Ibu itu kan sudah banyak tugasnya ya, Bu ya. Tidak hanya ibu tapi Bapak juga berbagi. Menurut sih. Itu ada masalah, Bu. Sehono itu anaknya menyublim. Jadi suka bentuk padat hilang nih yang menyublim. Kue. Anaknya kapur barus, Bu. Anaknya itu mengalami suatu mimikri. Berubah. Ini di seneni anaknya yang glundung-glundung ngono kae kok. Gimana, Iya, Bu? Pergi dari masalahnya gimana bapak? Masalahnya itu Si Apit omong rebuan kok si Apit. maaf. Aku ki PKK-nya kok. Aduh meh PKK terus Di podo. PKK itu kan ada mitra keluarga. Mitra keluarga itu menerima siapapun yang punya masalah baik anak, remaja, orang tua boleh berkonsultasi dan gratis. Wah, itu yang paling penting gratis. Boleh gratisan. Seneng aku. Anak saya pergi, Bu. Pergi. Tak kembali lagi, Bu. Belum kembali. Ojo tak kembali belum. Sudah berapa lama bapak? Ya, Berapa dina? Sudah berapa dina? berapa ya? Sudah 3 dina, Bu. Ya, Bu, 3 di. Kemarin itu terakhir terlihat di enggo-enggoan. Ya. Itu nggak ketemu terus nggak pulang lagi. Iki jane anake Om Sehono apa anake Om Wisben to? Ya mau menerangkan loh, Ju. Sudah 3 dina. Jadi nang tikungan itu anaknya ada tiba-tiba terus mblesek nang wit. Oh, demit. Sekarang ya bapaknya genderuwo kok. Pasti ada sumber masalah. Nah itu, ayo terang. Masalahnya di bapak apa di anak? Oh, jelas di bapak, Bu. Pengakuan. Ya anak saya ya saya, Bu. Begini ceritanya. Anak saya itu kan sudah seneng pacaran. Yang-yangan. Kan masih SMA. Kan orang tua nggak boleh nanti jangan-jangan menimbulkan perkawinan dini. Sudah diberitahu belum bapak dalam Sudah, pengajian? tapi hatinya nggak memuai. Kok memuai? Hatinya memuai. Kok hati kok memuai itu? Kuwi jenenge tok kandhani ning anak iki Tapi mboten dadi belum karepe bisa ngono. menerima. Karena kalau dalam pengasuhan itu bapak dari anak masih kecil sudah ditanamkan, nak bagian tubuhmu harus kamu jaga dengan baik. Iya, Bu. Misalnya Kowe iki dikandhani. Lah iya. Kandhani anak malah. Lah iki manut, kan manut. 1, 2, 3, 4 nggak boleh disentuh siapapun Meskipun pakai tongkat nggak boleh. kecuali oleh dirimu sendiri atau oleh dokter ketika sakit sehingga anak terbiasa Proteknya iya. Berarti nek dokter kudu ngene iki. boleh sama dokter didamping orang tua. Harus didamping orang. Sehingga kalau ada yang sentuh-sentuh pertahanannya jalan. Dokternya ketika disentuh-sentuh. Pak, ini Pak Fauzi, apakah nanti Dewan itu akan melegalkan Ya. atau menambah tentang aturan-aturan Kita tadi kelembagaannya? meneruskan apa yang menjadi rencana raperda kita tentang ketahanan keluarga itu karena basic dari semuanya permasalahan itu mestinya dari keluarga. Jadi keluarga itu kalau harmonis, ada komunikasi yang baik antara anak, orang tua, itu insya Allah akan saling memahami posisi masing-masing. Apalagi anak-anak sekarang itu banyak belajar bukan dari guru di sekolah, tetapi dari internet, dari gadget, dari HP. Nah ini harusnya orang tua juga mengikuti perkembangan. Ya, ternyata terbukti istilah wong Jawa niku kebo nyusu gudel. Nah, Oh, gitu. Dora, kebune Dora. Tapi apa untuk mengikuti setiap saat kan susah tuh Pak. Iya. Misalnya anak buka gadget, Paling- terus bapaknya deketi,
Ya anak gambar sing anyaran, Nduk. Kayak kita kan Paling tidak itu ditanyakan kegiatan anak itu, ya, sehingga ketika di sekolah kita punya alat komunikasi untuk apa? Mengingatkan mereka. Ya, apakah kalau dalam Islam sholatnya sudah belum? Jangan hanya ditanyakan kegiatan sekitar sekolahnya saja. Les bal-balan, kemudian ada musik itu juga boleh, tapi moral ataupun tadi keagamaan tadi menjadi fungsi kontrol kita. Ya, jadi tadi untuk masalah teknologi itu tergantung penggunaan kita. Bisa untuk kebaikan, tapi juga banyak juga mandorotnya kalau kita tidak bisa hati-hati. Ini kantor KB punya program bagus. Ini Go Sahaja. Ada program Go Sahaja. Gimana Bu Eni? Sampaikan Bu Eni. Dari Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta kan punya kegiatan bagi remaja. Ada yang PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ada BKR, ini orang bina keluarga remaja, ini orang tua yang mempunyai remaja. Jadi ini ada kegiatan-kegiatan PIK-R seperti contoh yang ada Duta Remaja. Oh iya. Duta Remaja. Mungkin bisa ngajukan satu pertanyaan. Kami ini merupakan mitra dari Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana Jakarta. Jadi kami ini sebagai role model, contoh bagi remaja kita, agar teman-teman sebagai kami remaja-remaja itu terhindar dari namanya pernikahan dini itu. Makanya kami turut berpartisipasi dan membantu untuk mensukseskan program Dewasa Usia Perkawinan. Oh iya, luar biasa. Sudah bukan menambahkan Bu? Mungkin kaitannya dengan pernikahan usia dini itu kan juga kalau menikah itu dalam undang-undang perkawinan tadi wanitanya 16, laki-laki 19. Namun di dalam kesehatan reproduksi kaitannya dengan isine niki nak nggo hamil niku dereng kuat. Fisik, secara fisik. Bagi ibunya ini nanti dampaknya mengganggu akan kesehatan ibu atau bayi, bisa lahir prematur atau anaknya bisa menjadi anak yang stunting yang kecil kan gitu. Tuh. Dan juga bisa menimbulkan karena emang tuh sebenarnya lahir kan gendong ini ya. Ini kalau menikah dini di usia di bawah usia 21 tahun. Makanya untuk yang perempuan ini menikah minimal ini usia 21 tahun. Atau kalau menikah usia 16 itu menunda kehamilan. Kehamilan pertama ini diharuskan usia 21 tahun. Tadi 5 tahun ya sih loh. Jangan-jangan orang yang menikah dini takut kalau keburu expired, Bu. Itu kan kekhawatirannya saja. Kalau yang laki-laki ini usia 25 tahun. Karena di samping untuk kematangan berpikir dan sebagainya juga kaitannya dengan mungkin kuliahnya juga sudah lulus. Saya dulu lulusnya 35 ya, Bu. Selain sudah lulus, sudah paling tidak punya cekal Punya, KB ya, punya pekerjaan. Punya pekerjaan, punya pendapatan, punya penghasilan sendiri. Jadi kalau menikah sudah tidak gandul orang tuanya. Tadi tarsan. Pemikiran dewasa. Ya. Nah, kayak anakmu apa-apa, anaknya Seno begitu ada masalah sedikit pergi dari rumah. Ada masalah dari ibunya, pergi dari rumah. Ah, soalnya nek tinggal lunga ki rampung. Ayo kuwi anake Seno karena masih muda. Rampung piye isih sak piro? Urung iso Orang perkarane ki nek Wah, ditinggal lunga ki rampung ngono lho. Nah iki yo sok ngawur ki anake ana sing wis ndek anak. Ki diputu to jan. Dene anake lagi nangis BAB, ibune malah lunga iki sing ngresiki bocah itu semprot ngono kae. Saiki wis dong lho. Pak Fauzi monggo Pak Fauzi. Jadi memang di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tentu saja harus ada bekal ilmunya. Ketika dulu ada namanya BP4 di dalam dakwah itu kan menjadi fungsi mempersiapkan calon pengantin itu bisa secara moral, secara mental, spiritual dan fisik sudah bisa siap sehingga ketika menghadapi masalah di dunia itu sudah tahu bagaimana caranya mengatasi. Tidak yuk minggat itu bukan menyelesaikan. Sekarang kita cari aja Pak Fauzi Bu, kita cari anaknya Siono dulu. Nanti Bu Uri yang kasih tahu sama Ya, nanti kita bantu melanjutkan.